Dari sejak manusia diciptakan hingga saat ini, Tuhan selalu menyertai, memberkati umat manusia. Di dalam pemberontakan manusia kepada Allah sering terjadi ketidakbaikan manusia kepada penciptanya. Namun dia selalu mengupayakan pendamaian dengan manusia, sehingga kebaikan-kebaikan boleh dinikmati manusia. Memang begitulah Tuhan setia dalam kasih. Walau terkadang kita manusia alpa merespon kebaikannya di dalam sikap hidup kita kepada Dia dan kepada sesama. Biarlah kita selalu belajar menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam perjalanan hidup. Selamat hari Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Hosea 1 ayat 2-9. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku menyayangi kaum Yehuda, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Siapa tidak sakit hati, marah saat dikhianati? Untuk membukakan penglihatan umat Tuhan, nabinya Hosea, yang arti namanya keselamatan, disuruh menegur umat Tuhan yang sudah membelakanginya, yakni menikah dengan perempuan sundal, lalu memperanakan anak-anak sundal. Bagi umat Israel, juga kita Kristen, hubungan Tuhan dengan umatnya digambarkan dengan hubungan ikatan perkawinan suami istri, ikatan pernikahan secara rohani. Tuhan sebagai suami, umatnya sebagai istri. Dan umat Tuhan mengkhianatinya, namun dengan perzinahan rohani, dengan menyembah dewa Kanaan, yaitu Baal. Hal yang mengagumkan, walaupun umat Tuhan tidak setia, namun dia tetap mengasihi umatnya dengan usaha pemulihan. Dalam kesabarannya melalui para nabi, dia mengingatkan umatnya. Hubungan Hosea dan istrinya selalu goncang oleh ketidaksetiaan istrinya. Hal itu juga menggambarkan keberadaan Israel yang mengkhianati Tuhan. Umat Israel sangat menyakiti Tuhan, sebab mereka berpikir yang memberi mereka makanan, minuman, pakaian adalah dari kekasih mereka, yakni Baal. Begitulah saat seseorang menjauh dari Allah dan mendekatkan diri dengan berhala, sampai lupa mengingat siapakah sumber berkat.
Maka Tuhan membuat tanah kering supaya umatnya jangan lupa siapa Tuhan mereka. Gomer binti Diblaim dikawininya. Ini perlu kita ingat. Ada asal dari mana keberadaan kita. Jangan sampai asal dan keberadaan kita dipermalukan oleh perilaku kita. Ada orang tua, ada keluarga, komunitas marga, juga keluarga Allah. Biarlah kita ingat, lalu hidup dalam koridor yang Tuhan kehendaki. Tetapi dalam komunitas kita yang terkadang mengucilkan perempuan sundal, termasuk dengan anak-anak mereka yang sering dikatakan anak haram, akan memperbaiki pandangan kita yang mau menerima keberadaan mereka, serta anak-anaknya oleh dorongan kasih Allah yang ada dalam diri kita. Sebab di sini diceritakan, seorang hamba Allah justru disuruh menikahi seorang sundal dan melahirkan anak-anak baginya. Lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki, berilah namanya Yisrael, kata Tuhan. Karena sedikit lagi aku akan menghukum keluarga Yehu. Karena hutang darah Israel, maka akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Di mana dulu ada pembantaian keluarga Yehu, membantai keluarga Ahab. Namun terutama oleh dosa yang tidak berbeda dengan Yerobeam. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan anak perempuan dan diberi nama Lo-ruhama. Sebab Allah tidak lagi menyayangi kaum Israel dan tidak akan mengampuni mereka. Umat Israel yang diingatkan dengan kelahiran anak nabi yang pertama masih belum mau berubah, sehingga sulit untuk disayangi. Tetapi akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang atau alat perang dan orang-orang berkuda. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi mereka yang membuka hati, membuka diri, menerimanya. Lalu kemudian mengandung perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Lo-ami. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Lahiran anak nabi yang ketika sudah menjelaskan karakter orang Israel, benar-benar tidak mau berubah sampai tidak sedikit pun menunjukkan masih mempunyai Allah. Bagaimana kita dalam kehidupan ini? Ada yang mengatakan, walaupun kita belum mengaku tidak beragama atau ateis, tetapi pengagungan diri sendiri sudah mengungkapkan bahwa kita adalah praktisi ateis. Saat kita mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada Allah dan sesama. Terkadang di dalam fasilitas kemajuan manusia, tidak lagi mau memberi waktu mengucapkan terima kasih kepada Sang Khalik. Itu adalah hasil usahaku, kemampuanku, kebentaranku. Anugerah Tuhan dibuatnya menjadi Baal yang sangat dikasihi. Begitu juga saat nama besar, jabatan, harta menjadi prioritas kita sampai melupakan Tuhan. Ini menjadi kekasih baru sehingga meninggalkan Tuhan yang setia mengasihi kita. Biarlah kita selalu belajar akan firman Tuhan serta menghidupinya. Betapa kerasnya hati umat Tuhan. Tahapan demi tahapan kehidupan Nabi Hosea dengan keluarga yang menjadi suara Nabiah tetap tidak mengubah hati mereka. Jati diri yang sudah hilang juga membuat mereka hilang. Hingga saat ini, umat Israel masih diteliti di manakah mereka berada. Baiklah kita umat Tuhan tetap hidup sebagaimana yang difirmankannya. Jangan sampai kita menolak, bahkan melupakan cinta kasih Tuhan yang selalu tercurah bagi kita. Hosea sebagai Nabi Allah mampu melamar dan menerima istrinya, menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Biarlah kita setiap orang boleh bertanya, bagaimanakah hubungan kita dengan Allah yang mengasihi kita? Bila kita mirip atau malah sama dengan Gomer yang selalu berkhianat kepada Tuhan, hari ini baiklah kita kembali kepada Dia yang sungguh mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Walau kami berulang-ulang menyimpang dari kehendak-Mu,
Engkau terus-menerus mengingatkan kami untuk boleh kembali ke jalan-Mu. Biarlah kami yang Engkau didik ikut setia mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, di Minggu Trinitatis ini, biarlah kami ingat betapa sempurna Engkau mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.